Selamat bertemu dan berjumpa dengan kami dari Pasturan Mahasiswa Keuskupan Agung Jakarta, Unit Selatan, dan saya sebagai moderator Pastor Mahasiswa yang ditugaskan oleh Bapak Kardinal Ignatius Kardinal Suharyo dari Keuskupan Agung Jakarta. Mewakili beliau, saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru, dan tentunya juga salam sehat sejahtera bagi semua, bagi Rektor Gunadarma, bagi para dosen, para sahabat-sahabat yang terkasih, dan mohon maaf saya tidak dapat hadir pada hari ini karena bertabrakan dengan agenda yang sudah dijadwalkan di jam 7, maka mengurangi rasa hormat kepada semuanya, saya menyiapkan video ini untuk menyapa dan sekaligus berkenalan dengan seluruh sivitas akademi Universitas Gunadarma. Kegiatan kami yang utama adalah mendampingi orang-orang muda. Dan ini adalah perutusan dari Gereja Katolik secara universal, dan juga secara khusus saya sebagai anggota Serikat Yesus dari Provinsi Indonesia juga mempunyai visi untuk mendampingi orang-orang muda. Mendampingi orang muda itu bukan sebagai dosen, bukan sebagai guru, bukan sebagai orang yang lebih tua, tetapi berjalan bersama orang muda. Memang tidak mudah. Berjalan bersama orang muda berarti di satu sisi kita sebagai orang yang lebih tua dari mereka perlu juga mengerem untuk tidak menarik mereka ketika mereka juga tidak mau ditarik. Tapi juga tidak berarti bahwa kita tidak melakukan apa-apa hanya menunggu mereka. Kita pun juga secara unik dan secara kreatif kita dituntut oleh situasi mereka yang masih tentu juga dalam arti tertentu belum ada kejelasan dan kepastian, maka berjalan bersama mereka juga membawa mereka kepada suatu arah yang jelas. Dan sebagai pendamping mahasiswa-mahasiswa Katolik yang diberi perutusan oleh Bapak Kardinal dan pimpinan kami dari Serikat Yesus, yaitu Provinsial Serikat Yesus, maka berjalan bersama mereka dengan arah gereja. Itulah peranan kami di Pasturan Mahasiswa. Apa itu arah gereja? Dari Keuskupan Agung Jakarta mempunyai arah yang jelas, yaitu arah dasar Keuskupan Agung Jakarta adalah dalam 5 tahun mempunyai arah dasar, dan dalam tahun ini, tahun 2023 adalah membangun kesejahteraan bersama. Nah, dalam konteks itu, memang kita mempunyai visi yang perlu kita terus samakan dengan gereja. Visi gereja adalah selalu menyambut siapapun, sebagaimana Tuhan Yesus adalah murah hati dan tidak meninggalkan satu domba pun yang tersesat. Maka di sini dengan semangat murah hati itu, dengan kerendahan hati itu juga, kita selalu menyambut semua orang muda, tanpa kecuali, tanpa kondisi, dan dengan segala kesulitan dan kemudahan dan keunikan dan kekacauannya. Kita mendampingi dalam kapasitas sebagai gembala, tapi kita juga berjalan bersama dengan mereka dalam kapasitas juga sebagai gembala. Nah, dalam mendampingi sebagai gembala, maka kami mempunyai arah bersama gereja. Dan dalam berjalan bersama mereka sebagai gembala adalah yang selalu mengajak mereka bangkit ketika jatuh, tapi ketika mereka sedang dalam euforia, semangat, kita mengingatkan mereka tetap berjalan di dalam arah yang sama. Dan inilah peranan kami, dan inilah kami selalu mencoba mencari, menemukan, berjalan bersama mereka. Secara khusus, kami sedang menyiapkan bagaimana berjalan bersama mereka itu dengan sesuatu yang benar-benar masuk ke dalam kebutuhan mereka, supaya mereka sungguh mengalami yang namanya disentuh dan disapa.
Maka kalau kami sudah mempunyai arah menyambut dan tidak meninggalkan seorang pun, tantangan terbesar adalah bagaimana tidak ada di antara orang-orang muda yang merasa ditinggalkan. Ini adalah situasi mereka. Mereka bisa mengatakan orang tua tidak memperhatikan, guru tidak memperhatikan, dosen hanya memarahi mereka. Mereka tidak melihat bahwa ada banyak hal yang diperhatikan. Mereka punya suatu hak untuk mengatakan saya merasa ditinggalkan. Dan itulah konteks yang ada dari kebanyakan orang-orang muda kita. Ya, sebagai contoh, saya mendengar dari beberapa orang-orang muda yang saya selama 8 bulan di Wisma Sahabat Yesus ini, di Pastoral Mahasiswa Jalan Margonda 531, saya mendengar ada beberapa juga yang karena konteks sosial, ekonomi yang tidak mudah, kadang harus membayar kos-kosan dengan mengurangi makan. Karena pada saat kiriman belum datang, mereka harus makan dengan secara apa adanya. Nah, untuk itulah kami melihat bahwa pengalaman merasa ditinggalkan itu adalah rasa yang memang secara kenyataan ada, tetapi tidak selalu seperti itu. Nah, bagaimana mengajak mereka untuk sungguh merasa tidak ditinggalkan? Inilah suatu proses yang tidak mudah. Maka untuk membangun rasa yang sesungguhnya juga tidak selalu ada, untuk menjadikan rasa itu suatu pengalaman syukur, untuk membawa rasa itu menjadi suatu kekuatan untuk menjadi yakin bahwa tidak ada seorang pun yang ditinggalkan. Dan sampai pada titik mereka berani berjalan bersama-sama untuk menjangkau teman-teman yang pernah sama dengan mereka merasa ditinggalkan, maka kami akan memulai namanya Gerakan Amankan Generasi Muda. Gerakan Amankan Pangan Sandang Generasi Muda. Dan amankan itu adalah suatu aksi. Kenapa kami memilih gerakan? Kenapa kami memilih aksi? Karena ini bukan suatu yang namanya karitatif. Gerakan Amankan adalah suatu aksi mahasiswa untuk mengasah nurani, asah nurani, keluarga anak Nusantara. Maka amankan itu adalah aksi mahasiswa, asah nurani, keluarga anak Nusantara. Karena kami melihat menyentuh dan menyapa lewat yang konkret, yaitu kebutuhan pangan dan sandang mereka. Inilah pintu masuk kita untuk mengajak mereka melihat dan mengalami bahwa mereka tidak ditinggalkan. Dan akhirnya mereka melepaskan rasa merasa ditinggalkan dengan betul saya tidak ditinggalkan. Dan dengan pengalaman itu, mereka nanti juga akan datang hadir bersama dengan seluruh mahasiswa lainnya untuk bersama-sama membuat nasi bungkus seharga 5.000 dan juga menyiapkan paket sandang seharga 10.000 yang digabungkan menjadi 12.000, dan kita dengan cara mereka, yaitu lewat media sosial, lewat Google Form, mereka mendaftar, mereka memantau, mereka mengecek, dan inilah cara mereka. Kami pernah membuatnya dulu di Sanggar Pratiwi waktu saya masih bertugas di Pasar Baru, mengelola Sanggar Pratiwi yang berkaitan dengan audio. Di masa pandemik tidak ada kegiatan, akhirnya kami membuat gerakan Warung Peduli Lindungi. Selama 6 bulan, dari Juni sampai Desember 2021, setiap hari kami membuat 200 bungkus nasi bungkus dengan 100 paket sembako yang berisi beras 2 liter, 6 mie instan, dan 1 bantalan minyak. Dan kami paket itu selama hampir 6 bulan, Senin sampai Sabtu setiap hari. Dan ini ternyata berjalan dan luar biasa. Kami berhenti karena dari gereja menutup gedung sanggar, sehingga kami harus berhenti dengan secara keseluruhan. Tapi Tuhan menjalankan semua ini, membantu kami semua ini, dan ternyata saya menemukan Tuhan menyiapkan kami untuk orang-orang muda dengan apa yang pernah kami alami di Sanggar Prativi. Demikian Bapak Ibu Rektor, para saudara-saudari, dosen, dan sahabat-sahabat yang terkasih dari Persekutuan Ekumene, dari Gereja Kristen dan Gereja Katolik. Saya Romo Robertus Pamarudianto dari Serikat Yesus yang menjadi pastor mahasiswa, moderator Keuskupan Agung Jakarta Yunus Selatan, yang juga bekerjasama dengan Keuskupan Bogor di wilayah Keuskupan Bogor di Depok Margonda Raya nomor 531,
sungguh mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan menyapa dan berkenalan. Setiap saat saya selalu siap untuk bekerja sama, dan juga saya mengundang Bapak Ibu bekerja sama untuk bersama-sama membangun masa depan anak muda lewat gerakan amankan pangan sandang generasi muda. Setiap saat kami selalu menyapa orang muda, maka setiap informasi tentang orang muda kami selalu ingin juga mendapatkannya, supaya semakin banyak orang muda yang dapat membangun masa depannya melalui kebersamaan lewat gerakan ini maupun juga gerakan-gerakan lainnya. Terima kasih, sampai jumpa pada waktu lain kesempatan untuk lagi berjumpa secara offline. Selamat kembali, selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2023. Salam.